Coba deh ingat-ingat lagi. Zaman dulu kayaknya ada satu obat sakti ya. Kita demam dikit, batuk-batuk, pergi ke dokter. Pulangnya hampir pasti deh dikasih antibiotik. Dan hebatnya, dalam beberapa hari kita langsung sembuh total. Bener-bener kayak pahlawan super di dunia kedokteran. Tapi, nah, cerita pahlawan kita hari ini alurnya agak beda nih. Oke, udah siap? Yuk kita bedah ceritanya bareng-bareng. Kita bakal lihat gimana si pahlawan super ini lahir, gimana ceritanya dia mulai kehilangan kekuatannya, dan yang paling penting, kita akan cari tahu gimana caranya kita semua bisa jadi pahlawan baru untuk menyelamatkannya. Sekarang, ayo kita mundur sedikit ke masa lalu, kembali ke era keemasan sang pahlawan. Kebayang nggak sih sebelum ada antibiotik, luka goresan kecil di jari aja, itu bisa berakibat fatal. Operasi yang sekarang kita anggap, ya biasa aja, dulu itu beneran taruhannya nyawa. Itulah dunia yang diubah total sama pahlawan kita ini. Penemuan antibiotik itu bukan cuma penemuan biasa, tapi sebuah revolusi. Tiba-tiba aja, penyakit yang dulunya dianggap vonis mati jadi bisa disembuhkan. Prosedur medis yang tadinya berisiko tinggi jadi rutinitas. Antibiotik ini benar-benar jadi pilar yang menopang seluruh bangunan kedokteran modern yang kita kenal sekarang. Tapi, ya namanya juga cerita pahlawan, pasti ada tantangan terbesarnya. Dan tantangan untuk pahlawan kita ini adanya di sini, sekarang. Kekuatan supernya mulai tumpul. Obat yang dulu ampuh banget, sekarang seringkali udah nggak mempan lagi. Kenapa bisa gitu? Karena musuh yang dia lawan, para kuman, udah belajar, udah berevolusi, dan jadi jauh lebih kuat. Dan ini bukan masalah sepele loh, setiap tahun lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia meninggal karena infeksi yang udah nggak bisa lagi diobati pakai antibiotik. Coba bayangin, itu kayak satu kota besar hilang dari peta setiap tahunnya. Ini adalah krisis kesehatan global yang terjadi diam-diam. Nah, ini dia nih musuh utamanya. Kita sebut aja mereka super kuman. Mereka ini adalah bakteri atau jamur yang udah berevolusi. Mereka udah bisa bangun benteng pertahanan buat ngelawan antibiotik. Mereka bukan lagi penjahat biasa, tapi udah jadi penjahat super dari dunia mikroba. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya para penjahat kecil ini bisa jadi sekuat itu? Dan jangan-jangan kita sendiri yang tanpa sadar ikut melatih mereka? Oke, biar gampang, kita pakai analogi sederhana aja ya. Bayangin deh, antibiotik itu ibarat tentara elit. Pasukan khusus yang kita kirim buat beresin para penjahat. Nah, penjahatnya ini siapa? Ya si kuman-kuman penyebab infeksi itu. Tugas tentaranya jelas, basmi penjahat sampai nggak ada sisa. Nah, ini pertanyaan yang penting banget dan sering banget bikin salah paham. Waktu kita dengar istilah kebal antibiotik, sebenarnya siapa atau apa yang jadi kebal? Poin paling krusialnya itu di sini. Yang jadi kebal itu bukan tubuh kita. Saya ulangi ya, bukan tubuh kita. Tubuh Anda itu nggak akan pernah resisten sama antibiotik. Yang jadi resisten, yang jadi super kuat, itu si penjahatnya, kumannya. Mereka lah yang belajar caranya bertahan hidup dari serangan tentara kita. Jadi kalau lain kali dengar istilah resistensi antibiotik, langsung ingat ya, kumannya yang makin jago, bukan badan kita. Ironisnya, seringkali justru kitalah yang ngasih tempat latihan buat para penjahat ini biar jadi lebih tangguh. Dan seringnya, kita nggak sadar sama sekali. Ada 3 kesalahan paling umum nih. Pertama, nggak ngabisin antibiotik. Ini tuh kayak kita kirim tentara, terus pas musuhnya tinggal dikit, tentaranya kita suruh pulang. Ya jelas aja sisa penjahatnya jadi belajar taktik kita kan, malah jadi lebih kuat dia. Kedua, minum antibiotik buat flu atau batuk pilek biasa. Ini salah banget. Antibiotik itu buat bakteri, bukan virus. Ibaratnya kita kirim pasukan tank buat ngatur lalu lintas, nggak nyambung kan? Ketiga, penggunaan antibiotik besar-besaran di peternakan. Ini sering banget dicampur ke pakan ternak, bukan buat ngobatin, tapi biar hewannya cepet gede. Wah, ini sih sama aja kayak ngasih tempat latihan gratis buat kuman biar makin kebal. Oke, sekarang coba kita bayangin skenario terburuknya. Apa jadinya kalau pahlawan super kita ini benar-benar kalah? Konsekuensinya serem. Semua keajaiban medis modern yang kita andalkan, mulai dari kemoterapi kanker, transplantasi organ, bahkan operasi sesar untuk melahirkan, semuanya itu bergantung pada satu hal, kemampuan kita mencegah infeksi dengan antibiotik. Tanpa antibiotik yang ampuh, kita bisa kembali ke era di mana prosedur-prosedur penyelamat nyawa ini jadi sangat-sangat berbahaya. Kalimat ini benar-benar merangkum situasinya dengan sempurna. Ini bukan lagi ancaman di masa depan yang jauh di sana. Menurut CDC, kita udah ada di dalamnya.
Kita udah hidup di zaman di mana beberapa obat ajaib itu ya udah nggak bekerja lagi. Dengerin semua ini kedengerannya suram ya, saya tahu. Tapi ceritanya belum selesai. Karena sekarang, panggungnya beralih ke kita. Yap, giliran kita yang jadi pahlawan. Dan kabar baiknya, peran kita ini nggak susah kok. Sederhana banget. 1, percaya sama dokter. Jangan maksa minta antibiotik. Biarin mereka yang nentuin kapan pasukan elit kita harus turun tangan. 2, kalau udah dikasih resep, selesain misinya. Habisin semua dosisnya. Ya walaupun udah ngerasa enakan, ini buat mastiin semua penjahatnya benar-benar tumpas. Dan yang ketiga, pertahanan terbaik itu ya pencegahan. Rajin cuci tangan, jaga kebersihan, sama lengkapi vaksinasi. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Pahlawan super ini udah nyelamatin generasi kakek nenek kita. Nah sekarang, sanggup nggak kita nyelamatin dia buat generasi anak cucu kita nanti? Perjuangan melawan pandemi senyap ini dimulainya dari kita, dari saya, dari Anda, dari sekarang.